Ikan lele memang termasuk salah satu jenis ikan air tawar yang mudah dibudidayakan. Tak heran, banyak yang beranggapan bahwa ikan lele bisa hidup, meski dipelihara dalam comberan sekalipun. Namun perlu teman-teman ketahui, dalam dunia budidaya pernyataan itu tidak bisa sepenuhnya dianggap benar. Tidak ada kegiatan atau usaha yang tidak terdapat masalah dalam menjalankannya. Secara teknis, banyak pembudidaya mungkin sudah menguasai, namun tidak sedikit pula mereka mengalami kerugian bahkan berhenti di tengah-tengah usaha budidaya yang dijalankan. Hal ini akibat masih banyaknya kendala dalam proses budidaya di luar teknis yang berakibat pada kegagalan, sehingga banyak pembudidaya terutama para pemula yang berhenti karena mengalami kerugian. Nah, para sahabat pecinta dan pemula budidaya lele, lantas masalah apa saja di luar teknis budidaya yang mengakibatkan pembudidaya lele mengalami kerugian? Berikut beberapa hal yang menjadi masalah di luar teknis budidaya, yang sering menjadi penyebab gagalnya usaha budidaya lele yang kita jalankan. Simak dan tonton sampai akhir video dari Fans Jogja. Pembelian bibit lele dengan ukuran dan umur yang tidak sama. Masalah pertama yang sering terjadi yaitu pembelian bibit lele dengan ukuran dan umur yang tidak sama. Ada pepatah Jawa tentang bibit, bebet dan bobot dalam menentukan sesuatu. Hal ini selaras dan relevan di dunia perlelean. Bibit yang berkualitas dan bagus, tentu saja hasilnya juga bagus, karena pembelian bibit yang asal mungkin saja lebih murah, akan tetapi bisa jadi kualitas kurang, lambat pertumbuhan, ukurannya rampang dan mudah terserang penyakit. Dalam hal ini, sangat erat kaitannya dengan ketersediaan benih yang ukuran dan umurnya sama. Benih dengan ukuran yang sama secara kasat mata tentu kita bisa langsung melihat, dan bernegosiasi dengan penjual bibit atau pembenih. Akan tetapi, masalah umur yang tidak sama mungkin saja sering terjadi, di mana penjual bibit lele mencampur bibit yang ukurannya sama namun hasil dari beberapa induk yang dipijahkan. Bisa saja bibit lele sortiran ketiga atau empat, dicampur dengan bibit sortiran pertama dari induk atau hasil pijahan dari kolam lain. Ini berarti, sama halnya bibit yang kita beli umurnya berbeda meski dengan ukuran yang sama. Dengan demikian, jika bibit lele kita tebar dalam satu kolam tentu akan menjadi masalah saat proses pemeliharaan, pertumbuhan yang tidak seragam serta tingkat kanibalisme tinggi, sehingga akan meningkatkan angka kematian ikan lele selama masa pemeliharaan. Penyakit akibat dari penanganan benih. Masalah lain yang sering terjadi di lapangan yaitu, akibat penyakit ikan lele yang timbul dan terjadi pada 2 minggu pertama, masa pemeliharaan dari bibit lele yang ditebar ke kolam. Penyakit ini sering terjadi, biasanya disebabkan akibat penanganan bibit lele yang salah atau keliru. Para sahabat Fans Jogja, yang dimaksud di sini adalah, penanganan bibit lele mulai dari pensortiran di lokasi pembenihan, waktu pensortiran yang terlalu lama dan saat terik matahari, transportasi dan proses distribusi ke kolam pembudidaya, serta proses penebaran bibit pada kolam. Bibit lele yang mengalami luka-luka, bisa berdampak pada munculnya agen penyakit yang menyerang bibit lele saat mulai proses budidaya. Penyakit ini akan muncul, biasanya setelah 1 minggu dari tebar atau minggu kedua masa pemeliharaan. Luka pada bibit lele akan menyebabkan borok pada tubuh ikan yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas. Masalah lain yaitu harga pakan yang terus naik. Masalah yang klasik dari waktu ke waktu dalam usaha budidaya ikan lele yaitu, harga pakan yang secara terus-menerus mengalami kenaikan. Para sahabat Fans Jogja, meskipun harga jual ikan lele konsumsi naiknya tak seagresif harga pakan, akan tetapi selama harga jual masih mempunyai margin di atas Rp6.000 dari harga pakan per kilonya, para pembudidaya masih bisa menikmati keuntungan. Namun dengan catatan,
Selama proses budidaya lele yang dijalankan tidak mengalami kendala, baik dari segi kematian benih yang banyak atau timbul penyakit yang menyebabkan kematian massal saat pemeliharaan. Banyak hal yang terjadi di lapangan dampak dari mahalnya harga pakan yang tinggi, kadang menjadi bumerang bagi sebagian besar pembudidaya. Akibat harga pakan yang mahal, tidak sedikit para pembudidaya yang mencari solusi dengan pakan alternatif dengan tujuan menghemat biaya produksi yang besar terutama pada pakan. Akan tetapi untuk perkembangan yang maksimal, ikan lele membutuhkan pakan yang berkualitas dengan protein yang tinggi dan nutrisi yang sesuai agar cepat besar. Sehingga, dengan pemakaian pakan alternatif yang kurang tepat, banyak para pembudidaya yang justru mengalami kerugian, baik dari segi efektivitas waktu akibat masa panen yang terlalu lama, belum lagi masalah air budidaya yang kualitasnya kurang baik sehingga justru membawa banyak penyakit. Para sahabat fans Jogja, pecinta dan pemula budidaya lele, masalah non-teknis dalam budidaya lele berikutnya yaitu, ketersediaan pasar dan pengepul. Agar usaha budidaya lele menguntungkan maka pemasaran hasil budidaya ikan lele kita, menjadi hal yang sangat penting. Salah satu hal yang paling mudah adalah, melalui koneksi pada pengepul secara langsung yang bisa diajak kerjasama dan membeli hasil panen kita. Ada yang beranggapan, sebelum budidaya hendaklah mencari pembeli atau pengepul dulu yang mau mengambil hasil panennya nanti. Namun ada juga yang berpendapat, jalankan dulu usahanya baru mencari pembeli. Karena, kalau gak ada barang apa yang akan ditawarkan. Dari semua anggapan itu sebenarnya relatif, tergantung dari wilayah masing-masing bagaimana pangsa pasar di wilayah itu sendiri. Bagi pemula sebelum mempunyai pembeli secara tetap, bisa memaksimalkan pemasaran dengan melalui media sosial, karena pada masa sekarang ini, hal ini menjadi marketplace utama dalam bidang usaha apapun. Jika lokasi budidaya yang kita miliki termasuk dalam sentral produksi, tentu akan lebih mudah menjalin kerjasama dengan pengepul, atau bisa jadi, menjalin kemitraan dengan para pembudidaya yang telah berjalan di wilayah masing-masing. Para sahabat fans Jogja, perlu kita ketahui bahwa ikan lele merupakan ikan yang unik dalam sistem agribisnis. Tidak seperti ikan-ikan air tawar lainnya yang dibudidayakan, yang semakin besar ukurannya, harganya semakin mahal. Hal itu, tidak berlaku untuk ikan lele, karena semakin besar ukurannya justru dibeli murah karena termasuk ukuran BS. Jadi ketika terjun dalam dunia budidaya lele, diperlukan strategi pemasaran yang baik agar dapat menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan keinginan kita, baik penjualan secara langsung, pemasaran dengan marketplace, ataupun menjalin kemitraan serta secara komunitas. Bagi pemula sebelum mempunyai pembeli secara tetap, bisa memaksimalkan pemasaran dengan melalui media sosial, karena pada masa sekarang ini, hal ini menjadi marketplace utama dalam bidang usaha apapun. Jangan sampai ketika masa panen tiba kita belum bisa memasarkan, sehingga tidak menambah waktu lagi untuk pemeliharaan yang berarti, akan menambah biaya pakan, ikan lele ukurannya menjadi BS sehingga harga jual menjadi murah. Nah para sahabat pemula dan pencinta budidaya lele, bagaimana pendapat kalian tentang kendala non-teknis dalam budidaya lele yang bisa berakibat kerugian dari fans Jogja? Semoga bermanfaat, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel fans Jogja agar lebih berkembang dan semangat berbagi. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.